Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Diah Hutami, NIM 1710201130 dari program studi ilmu keperawatan semester 7 kelompok B4. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan endotracheal tube atau ET dan tracheostomi. Nah, yang pertama yaitu endotracheal tube. Apa itu endotracheal tube? Endotracheal tube ini merupakan metode untuk membebaskan jalan nafas dari sumbatan yang ada, seperti sekret atau lendir. Adapun tujuan dari endotracheal tube itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mencegah lidah jatuh ke belakang. Yang kedua, mencegah ETT tergigit. Yang ketiga, mempermudah penghisapan lendir atau sekret. Dan yang terakhir yaitu mencegah aspirasi dari regulasi atau muntah pasien. Nah, pemasangan endotracheal tube ini dilakukan karena adanya penyumbatan jalan nafas. Nah, penyebab sumbatan jalan nafas itu ada 7. Yang pertama, lidah yang jatuh ke belakang, epiglotis yang menutup laring, 2. Benda asing atau regurgitasi cairan lambung dan tersedak, infeksi, edema laring, luka bakar, trauma. Nah, trauma ini bisa disebabkan karena pasien mengalami kecelakaan, dan yang terakhir yaitu neoplasma. Nah, berikut merupakan alat yang digunakan untuk perawatan endotracheal tube. Yang pertama yaitu tabung suction. Ini digunakan untuk menyedot lendir atau sekret pasien. Kemudian stetoskop, bengkok untuk membuang barang-barang yang tidak digunakan, kom untuk tempat cairan, oropharyngeal tube ini untuk membuka mulut pasien, kemudian handuk, plester, gunting, kasa, cairan NaCl untuk membersihkan area mulut pasien, kemudian handscoon, pinset, dan juga selang suction untuk menyedot lendir pasien. Berikut ini merupakan langkah kerja perawatan endotracheal tube, terdiri dari 9 langkah. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan menggunakan teknik 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian, gunakan masker, memakai sarung tangan. Nah, sarung tangan yang digunakan ini bisa sarung tangan bersih atau steril. Kemudian, lakukan suction ETT pada hidung dan mulut pasien. Bersihkan mulut dan lidah secara adekuat menggunakan kasa yang dibasahi dengan NaCl. Kemudian, siapkan plester sepanjang 8-15 cm. Lepaskan plester per fiksasi ETT. Kemudian, bersihkan kulit di sekitar ETT dengan kasa yang dibasahi cairan NaCl. Kemudian, keringkan dengan kasa kering. Pertahankan memfiksasi ETT dengan tangan. Nah, setelah selesai, kita pasang kembali plester pada ETT pasien. Nah, yang kedua yaitu tracheostomi. Apa itu tracheostomi? Tracheostomi merupakan suatu tindakan operasi dengan membuat lubang pada dinding trachea bagian anterior atau bagian depan melalui leher dan memasang tracheal tube atau kanul pada lubang tersebut sehingga udara luar dapat berhubungan dengan udara dalam paru-paru. Nah, berikut merupakan indikasi atau alasan mengapa dipasang tracheostomi. Ada 4 alasan, yaitu yang pertama obstruksi saluran nafas bagian atas. Nah, ini terjadi kerusakan atau luka pada nafas bagian atas sehingga nafas tidak bisa melalui hidung. Kemudian sekresi pada saluran nafas yang tidak bisa dikeluarkan, terdapat sekret atau cairan. Kemudian terdapatnya cairan di dalam trakea dan infusiensi pernafasan. Untuk alat yang digunakan dalam perawatan tracheostomi hampir sama dengan endotracheal tube. Yang membedakan hanya pada alat tracheostomi tube. Yang lainnya sama, yaitu menggunakan tabung suction, stetoskop, bengkok, kom, handuk, plester, gunting, kasa, cairan NaCl, handscoon, pinset, dan juga selang suction. Kemudian berikut ini merupakan kontraindikasi atau alasan tidak dapat dilakukannya pemasangan tracheostomi. Yang pertama yaitu
adanya massa atau tumor di jalan nafas, kemudian adanya kelainan darah seperti CT dan BT, kemudian adanya penyakit DM yang tidak terkontrol. Itu merupakan alasan tidak dapatnya dipasang tracheostomi.